Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Elisa di segmen mereview buku. Di video kali ini aku ingin mereview sebuah buku yang berjudul Selamat Tinggal, karya Terelie atau Darwis. Jadi buat yang belum tahu, nama asli Terelie itu adalah Darwis. Dia berasal dari Sumatera, lulusan Universitas Indonesia. Buku ini adalah sebuah novel terbitan Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 360 halaman. Yang aku pegang ini adalah cetakan kedua yang terbit di bulan November 2020. Jadi sebelum versi cetaknya ini terbit, lebih dulu beredar e-booknya di Google Playbook yang unedited version gitu, yang belum diedit. Jadi katanya masih ada kayak typo kayak gitu-gitu. Pokoknya versi aslinya yang belum diedit. Ini aku beli di Shopee, di official shopnya Gramedia seharga 85.000. Kemarin pas 12.12 aku lihat di Shopee, terus juga di situs webnya gramedia.com itu ada diskon, jadinya 68.000. Buku ini bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Sintong Tinggal, seperti buku Terelie yang lainnya yang namanya unik-unik. Ada Bujang, ada Borno, ada Ambo Uleng, dan lain sebagainya. Jadi Sintong Tinggal. Si Sintong ini adalah seorang mahasiswa yang ngambil jurusan sastra yang kuliah di sebuah kampus besar. Kalau aku sendiri bayanginnya setelah aku membaca buku ini, aku membayangkan dia tuh kuliah di UI. Dia disebut sebagai mahasiswa abadi karena skripsinya nggak selesai-selesai sampai di tahun ke-6 dia kuliah. Terus dosennya atau dosen pembimbingnya yang merupakan dekan berbaik hati karena dia ini sebenarnya mahasiswa yang berprestasi. Jadi dikasih waktu tambahan 1 semester lagi, kalau nggak dia bakalan di drop out. Dia bekerja di sebuah toko buku bajakan milik pamannya atau Pak Li-nya untuk biaya hidup dan juga biaya kuliah. Dia ini berasal dari keluarga yang kurang mampu sebenarnya, tapi dengan keberuntungannya dia diterima di sebuah kampus besar. Jadi dia harus bekerja di toko buku bajakan itu untuk biaya hidup dan juga biaya kuliah. Nah, walaupun dia ini mahasiswa abadi, skripsinya nggak selesai-selesai, sebenarnya dia ini adalah seorang mahasiswa yang brilian. Dia aktif di berbagai organisasi, bahkan tulisan-tulisannya dimuat di koran nasional. Yang sebenarnya nggak susah bagi dia untuk menyelesaikan sebuah skripsi. Dan skripsinya ini nggak selesai-selesai bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia emang nggak pernah benar-benar mengerjakannya. Karena beberapa faktor yang salah satunya patah hati. Jadi ceritanya si Sintong ini suka sama salah seorang temennya waktu SMA, dan mereka surat-suratan selama kurang lebih 2 tahun di tengah zaman yang serba canggih dan platform media sosial yang bertebaran di mana-mana. Dan ternyata dia ditinggalin oleh cewek ini, dan si cewek ini lebih memilih menikah dengan orang lain. Di situ akhirnya dia patah hati, dia vakum menulis, dan kuliahnya nggak selesai-selesai. Seiring berjalannya waktu, keadaannya mulai membaik. Dia kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Jess di toko buku bajakan milik pamannya. Si Jess ini satu kampus dengannya. Dia juga mulai serius menggarap skripsinya setelah dia menemukan salah satu buku seorang penulis besar di masa lalu yang hampir dilupakan, yaitu Sutan Pane. Sutan Pane adalah seorang penulis yang pemberani dan netral dalam tulisan-tulisannya. Dia nggak takut mengkritik pihak manapun, baik pihak kiri maupun pihak kanan, bahkan Presiden Soekarno sendiri bungkam dengan argumen-argumennya. Dia juga tidak takut diancam dibunuh sekalipun, bahkan dia pernah ditangkap dan ditodongkan senjata ke kepalanya. Tapi penulis brilian ini tiba-tiba menghilang beberapa hari sebelum tragedi 65 atau G30 SPKI yang terjadi di tahun 65. Si Sintong sangat tertarik menjadikan ini sebagai bahan untuk skripsinya. Dan si Sintong ini juga suka mendaki gunung. Dia sudah mendaki kurang lebih 14 gunung, dan bahkan diantaranya ada yang dia daki lebih dari sekali. Tapi selain dari itu semua, tema utama yang dibahas dalam novel ini adalah tentang buku bajakan, barang tiruan, barang KW, dan sejenisnya, yang mana hampir semua pemeran di dalam buku ini terlibat dengan barang bajakan atau barang tiruan. Si Sintong sendiri terlibat dengan barang bajakan, di mana dia adalah seorang penjaga toko buku bajakan milik pamannya. Terus pamannya juga beserta istrinya dan sepupu-sepupunya itu pengusaha buku bajakan, di mana mereka punya beberapa toko buku bajakan. Juga teman-teman kosnya si Sintong yang merupakan mahasiswa di kampus besar itu juga suka nonton film bajakan, terus juga Liga Inggris.
secara ilegal, dan lain sebagainya. Bahkan temannya si Sintong yang jurusan hukum, setelah dia lulus dari kampus tersebut, usahanya adalah mengelola website bajakan yang bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena buku bajakan atau barang-barang bajakan itu sudah sangat lumrah di kehidupan kita, sehingga sebagian orang menganggap ini adalah hal yang biasa, hal yang wajar, dan tidak perlu dipermasalahkan. Padahal pembajakan tersebut sangat merugikan si pemilik karya dan juga si penerbit kalau misalnya yang dibajak itu adalah buku dengan nilai yang tidak sedikit, dan ini juga tentunya melanggar hukum. Tapi mirisnya di buku ini juga dijelaskan dan di kehidupan sehari-hari juga kita saksikan bahwa banyak penegak hukum yang korup. Bukannya menindak tegas para pelaku pembajakan atau mafia-mafia pembajakan, mereka malah ikut menikmati hasilnya. Di buku ini kayak kantara banget aku lihat emosinya Terelie terhadap pelaku pembajakan dan penikmat buku bajakan atau barang-barang bajakan lainnya. Karena aku sering juga lihat Terelie baik di media sosial atau di mana gitu kan, memprotes tentang bajakan ini karena mungkin dia merupakan salah satu penulis yang bukunya paling banyak dibajak di negara Indonesia ini, karena bukunya kan banyak yang bestseller. Di mendekati akhir buku ini tuh dijelasin bahwa si Sintong dihadapkan pada pilihan sulit antara si Jess yang telah membuat harinya lebih berwarna dan keadaannya semakin membaik, atau cinta pertamanya, teman SMA-nya itu, yang ternyata sudah bercerai dari suaminya. Si orang yang disukai si Sintong ini juga, teman SMA-nya itu, juga terlibat dengan barang-barang palsu. Apakah si Sintong yang merupakan mahasiswa sastra akan memilih bertahan di bisnis buku bajakan padahal dia sendiri adalah penulis, dan penulis sendiri atau pemilik karya merupakan pihak yang paling dirugikan dalam bisnis buku bajakan, karena kan mereka membajak, mereka mencetak seenaknya, mereka nggak bayar royalti kepada penulis dan juga tidak membayar pajak. Dan juga di akhir buku ini dijelaskan bagaimana si Sintong akhirnya menemukan alasan kenapa Sutan Pane menghilang beberapa hari sebelum tragedi 65. Setelah dia mencari selama berbulan-bulan, dia membaca tulisan atau apapun yang berkaitan dengan Sutan Pane. Dia juga mengumpulkan clipping-clipping koran yang ditulis oleh Sutan Pane atau yang berkaitan dengan Sutan Pane, dan dia menemui orang-orang yang mungkin mengetahui penyebab hilangnya Sutan Pane beberapa hari sebelum tragedi 65. Menurut aku buku ini menarik banget, sama seperti buku Terelie yang lainnya, menambah wawasan dan juga relate banget dengan kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai mahasiswa yang sedang menjalani proses menyelesaikan skripsi. Kadang kan skripsi itu nggak selesai-selesai bukan karena orangnya nggak mampu menulis atau menyelesaikan skripsi, tapi karena emang nggak pernah benar-benar dikerjakan. Skripsi itu bukan hanya tentang kepintaran, tapi kemauan yang lebih kuat berperan di situ. Dan juga ini menyadarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa bisnis bajakan itu memang sungguh tercela. Itu sama aja dengan memakan hak orang lain atau zolim gitu kan. Tapi kadang para pembajak ini udah mengambil hak orang lain, terus juga menyalahkan si penulis gitu. Kalau misalnya penulisnya protes, kalau misalnya dituntut gitu kan, dibilang gak ikhlas lah, dibilang berkarya itu harus ikhlas, dan ini sumber mata pencarian orang gitu. Padahal kan kalau misalnya mengambil hak orang lain tanpa izin ya sama aja dengan mencuri. Salah satu penyebab maraknya pembajakan atau banyaknya beredar barang-barang tiruan atau barang-barang KW di suatu negara, misalnya kayak Indonesia, itu adalah tingkat pamer masyarakatnya sangat tinggi. Misalnya nih, kayak ada orang yang kaya beli barang mahal terus dia pamer-pamer di sosial media, di televisi atau di mana. Terus kan orang-orang yang lihat, orang-orang yang ngikutin dia, orang-orang yang memperhatikan dia itu juga jadi pengen gitu. Padahal nggak semua orang mampu membeli barang tersebut. Dari situlah kemudian barang-barang bajakan bermunculan untuk memenuhi hasrat pamer sebagian orang yang nggak mampu atau nggak mau membeli barang asli. Ada beberapa kutipan yang aku suka di buku ini, yaitu ketika ada seorang mahasiswa yang membeli buku tentang hukum di toko buku bajakan yang dijaga oleh si Sintong. Terus si Sintong berkata dalam hati, hukum seperti apa yang mau dia tegakkan gitu. Bukunya aja, buku yang dia pakai untuk mempelajari hukum itu sendiri adalah buku bajakan yang jelas-jelas sudah melanggar hukum. Itu sama aja kayak menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Oke, sekian dulu video reviewnya. Semoga bermanfaat. Aku rekomendasi ini dibaca, apalagi untuk mahasiswa gitu kan yang sedang menyelesaikan skripsi juga. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.